wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, khusus panjenenganipun Abah Haji Agung sekeluarga, keluarga besar perusahaan AFCO, para pimpinan dan seluruh karyawan, para jamaah, bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat, dan adik-adik santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat bertatap muka di majelis yang penuh dengan barokah ini, yaitu majelis tholabul ilmi, majelis ilmu. Insya Allah majelis ilmu ini akan senantiasa diikuti oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk ikan yang ada di laut, itu semuanya ikut berdoa memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mencari ilmu ini, kita mendapatkan doa para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita ke jalan yang benar dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat, dan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mendapatkan dua pertanyaan. Akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama tentang perbuatan anak kecil yang belum balik. Jika anak kecil melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, apakah anak kecil ini
dicatat ya dosa dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Apakah perbuatan dosanya yang telah dia lakukan itu dicatat dalam buku catatan amal anak kecil ini? Pertanyaan yang kedua, apakah orang tuanya ini juga mendapatkan dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya orang tua itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya atau yang dilakukan oleh orang lain. Itu pada dasarnya. Berdasarkan firman Allah, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dirinya sendirilah yang menanggung dosa tersebut, dan seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu hukum asalnya seperti itu. Maka jika ada anak yang melakukan perbuatan dosa, tentu orang tua tidak ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Yang pertama, jika yang melakukan ini anak yang masih kecil, anak yang masih belum baligh, maka apapun yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh itu, termasuk perbuatan dosa, jika ia melakukan perbuatan dosa, maka belum ada catatan amal untuk anak kecil ini. Anak kecil itu belum disediakan catatan amal, baik amal baiknya atau amal buruknya. Itu tidak ada catatan amalnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sangat populer, sangat terkenal. Saya yakin di antara yang hadir ini sudah ada yang pernah mendengar hadis ini. Rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yafiqa. Rasulullah bersabda bahwa tidak dicatat satu perbuatan yang dilakukan oleh 3 orang. Jadi diangkat pencatatan amal itu diangkat. Jadi tidak dilakukan pencatatan amal itu dari 3 orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang sedang tidur sampai orang ini bangun dan sadar dari tidurnya. Perbuatan orang yang sedang tidur itu tidak mendapatkan konsekuensi apa-apa. Orang tidur, kalau dia melakukan satu kebaikan, maka kebaikannya juga tidak dicatat. Orang tidur melakukan kesalahan, perbuatan dosa, memukul temannya misalnya, karena tidurnya dia sedang bermimpi perang dengan musuh, ya. Tapi dia tidak sadar bahwa tangan dia juga ikut bergerak, bahkan sampai memukul teman yang ada di sampingnya. Maka yang kena pukul itu jangan marah,
Jangan kemudian membalas teman yang sedang tidur yang memukul tadi itu, karena dia sedang tidur itu tidak sadar, kecuali kalau dipukul berkali-kali. Atau sampean yang berada di dekatnya orang yang tidur itu, ya jangan sampean berusaha untuk menjauh dari teman yang sedang tidur, yang sedang bermimpi perang melawan musuh tadi itu. Jadi yang dilakukan oleh orang yang tidur itu tidak dicatat dalam catatan-catatan amalnya sampai dia bangun. Maka kalau dia bangun, ini sudah mulai berlaku lagi catatan-catatan amal baginya. Yang kedua, anak kecil, anis sobiyyi hatta yahtalimah. Anak kecil sampai anak kecil ini sudah menginjak balik. Selama anak kecil itu belum balik, maka perbuatan yang dia lakukan termasuk perbuatan dosa, maka tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak masuk ke dalam catatan-catatan amalnya. Itu yang pertama. Itu jawaban yang pertama berdasarkan hadis ini. Anak kecil termasuk satu di antara 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Yang ketiga adalah anil majnuni hatta yafiqo. Perbuatan yang dilakukan oleh orang gila sampai orang gila ini sembuh dari gilanya. Kayaknya orang gila ndak sholat, ya ndak dosa, wong gila. Kalau sampean mau ndak sholat karena sampean iri dengan orang gila, ya ndak apa-apa. Ya, sampean kalau mau gila dulu nggak sholat, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampean milik gila itu berarti memang sudah gila gitu. Ya, orang waras kok milik gila itu berarti sudah gila. Makanya orang gila itu tidak sadar apa yang dilakukan itu memang tidak sadar. Ada orang gila yang sampai buka auratnya, jalan di tengah jalan umum, ini auratnya terbuka, ya tidak malu wong orang gila. Kalau malu namanya tidak gila. Maka orang gila itu tidak dicatat amal perbuatannya dalam buku catatan amal. Itu 3 orang itu. Nah, kembali kepada pertanyaan anak kecil. Kalau anak kecil itu tidak dicatat amalnya, baik amal kebaikannya atau amal keburukannya, bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya menanggung dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya yang masih kecil, yang belum balik itu? Ini ada 2 jawaban. Yang pertama, jika orang tua itu telah melaksanakan kewajibannya terhadap anak. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak itu adalah membekali dengan pendidikan akhlak yang baik. Membekali dengan pendidikan akhlak yang baik. Anak diajari hormat kepada orang yang lebih tua. Anak diajari untuk bertutur kata yang baik. Anak diingatkan ketika berbicara kotor. Jadi kewajiban-kewajiban orang tua ini sudah dilaksanakan dengan baik. Anak dididik dengan pendidikan yang benar, dididik dengan pendidikan yang baik. Ternyata anak ini melakukan suatu perbuatan dosa tanpa kehendak dari orang tuanya, tanpa keinginan dari orang tuanya. Maka orang tua yang seperti ini tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya yang masih kecil, yang belum balik itu. Ya, nggak ikut menanggung. Orang tua sudah berusaha dengan keras, anak dididik dengan pendidikan yang baik, dididik dengan pendidikan yang benar. Tapi anaknya ini yang memang sulit untuk dididik dengan pendidikan yang baik, sehingga anak itu menjadi anak yang sering melakukan satu perbuatan dosa. Lah yang seperti itu jelas orang tua tidak ikut menanggung, karena kewajiban orang tua ini adalah mendidik, bukan menjadikan anaknya ini anak yang baik. Jadi itu adalah Allah yang menjadikan anak itu baik atau tidaknya. Tapi orang tua wajib
berusaha untuk mendidik anaknya ini dengan pendidikan yang baik. Nabi Nuh ini seorang nabi dan seorang rasul, tapi punya putra yang putranya ini justru tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cenderung menentang. Ya, cenderung menentang. Bahkan ketika diingatkan oleh Nabi Nuh, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah atau bahkan menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, ini akan didatangkan azab atau siksa oleh Allah dari langit. Putranya Nabi Nuh termasuk yang diberi peringatan, tapi tetap tidak mau mengikuti peringatan dari orang tuanya, dari ayahnya. Bahkan dia menjawab kalau akan turun siksa dari langit berupa hujan misalnya, sampai mendatangkan banjir, maka saya akan naik ke gunung yang paling tinggi sehingga saya tetap akan bisa selamat dari banjir yang didatangkan oleh Tuhan Nabi Nuh alaihi salam itu. Anaknya sampai seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Nabi Nuh tidak ikut menanggung dosa anaknya, karena Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengingatkan, sudah berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar. Yang kedua, ini yang ikut menanggung dosanya apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada anak. Salah satu kewajibannya adalah mendidik anaknya ini dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang benar. Lah kan tidak semua orang tua itu pendidik, Pak Ustadz, sehingga mampu mendidik anak-anaknya. Mendidik itu tidak harus dididik sendiri, tidak harus dididik secara langsung. Kalau dia merasa tidak mampu mendidik anaknya, maka dia punya kewajiban untuk menitipkan anaknya ini kepada orang yang mampu memberikan pendidikan yang baik. Disekolahkan, dipondokno, didatangkan guru ngaji, didatangkan guru yang mengajari dia agama. Seperti itu. Kalau dia tidak mampu mendidik, kemudian dia tidak berusaha untuk mencarikan pendidikan anaknya ini dengan pendidikan yang baik, kemudian anak ini tumbuh dengan liar. Jadi karena tanpa pendidikan, maka tentu jika anak ini tidak menjadi anak yang baik, bahkan cenderung senang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka orang tua ini ikut bertanggung jawab terhadap keburukan atau dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Dan ini disebutkan dalam cerita hadis bahwa nanti pada hari kiamat, ketika ada orang yang akan masuk surga, tiba-tiba kemudian dihalangi oleh seseorang, yang seseorang itu ternyata anaknya sendiri. Dia mengadu kepada Allah, tidak terima kalau orang tuanya ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Jangan sampai kita nanti dituntut anak kita di akhirat. Orang tua sudah mau masuk ke surga, tiba-tiba kemudian ditarik lagi karena ada yang protes, ada yang keberatan. Ternyata yang keberatan dan yang protes itu adalah anaknya sendiri. Maka ketika ditanya, kenapa kamu tidak ridho dengan orang tua kamu yang akan masuk ke dalam surga? Maka anak ini menjawab, bagaimana kami ridho jika orang tua masuk surga, sementara saya anaknya ini masuk neraka? Karena pada waktu di dunia itu saya tidak pernah diajari agama. Orang tua saya betul orang yang ahli ibadah, tapi saya tidak pernah diingatkan untuk beribadah.
Orang tua ini ahli ngaji, tapi saya tidak pernah diingatkan untuk ikut ngaji. Bahkan saya melakukan perbuatan-perbuatan buruk apapun pada waktu di dunia itu dibiarkan oleh orang tua saya tidak pernah diingatkan sama sekali. Maka kalau kemudian saya yang tidak diberikan pendidikan oleh orang tua saya dengan pendidikan yang baik, sehingga saya menjadi anak liar, anak yang tidak ngerti agama, tapi orang tua saya dimasukkan ke surga, maka saya tidak ridho, saya keberatan. Maka disitulah kemudian orang tua tidak jadi dimasukkan surga, karena dia ikut bertanggung jawab terhadap keluarganya yang tidak diberikan hak-haknya itu. Itu berdasarkan hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Itu salah satu redaksi lafadz hadisnya seperti itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga di rumahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dia di dalam rumah tangganya itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Yang ini menunjukkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah orang tua itu ikut berdosa jika anaknya melakukan perbuatan dosa? Dilihat tadi, kalau dia sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya, maka jika anaknya melakukan suatu perbuatan dosa, maka dosanya ditanggung sendiri, orang tua tidak ikut bertanggung jawab. Tapi jika orang tuanya tidak melakukan hak-haknya anak, sehingga anak ini menjadi anak yang tidak mengerti agama, kemudian anak ini banyak melakukan perbuatan dosa, maka orang tua ikut dimintai pertanggungjawaban. Itu jawabannya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada setiap kepala keluarga. Kepala keluarga itu adalah ayah. Diingatkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ini ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum. Ini perintah. Perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib. Wajib bagi orang tua, bagi ayah sebagai kepala rumah tangga untuk melindungi keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan juga orang tuanya, naro dari siksa api neraka.
jagalah, lindungilah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita menjadi bahan bakarnya api neraka. Itu diperintahkan oleh Allah untuk seorang kepala rumah tangga, seorang bapak agar melindungi keluarganya, anak-anaknya dan istrinya. Bahkan dijelaskan oleh Allah dalam surat ini, alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar dan bengis, kejam. Di neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan kejam. Makanya nggak ada ceritanya orang masuk neraka kemudian oleh malaikat kemudian dibantu, ditolong, dikeluarkan dari neraka, nggak ada. Dia berteriak dengan teriakan sekeras apapun, dia mengeluh dengan keluhan apapun dari siksa neraka itu, maka oleh malaikat tidak akan diberikan belas kasih sayang. Jadi nggak ada malaikat penjaga neraka itu yang punya sifat belas kasih sayang kepada penghuni neraka. Tapi disebutkan oleh Allah, sifat malaikat yang menjadi penjaga neraka itu ghiladun, kasar, jahat, syidadun. Jadi apa? Jahat ya, jadi kasar, jahat. Kita bisa membayangkan orang yang jahat, kasar itu seperti apa. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat yang menjaga neraka itu tidak akan berkhianat dari perintah-perintah Allah, bahkan wayaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya sebagai orang tua agar berusaha sekuat tenaga untuk menjaga, melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ini yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama. Orang tua jangan sampai misalnya membiarkan anak-anaknya misalnya tidak beribadah, tidak sholat. Ini kadang-kadang kita temukan ada orang tua yang merasa kasihan ketika melihat anaknya mau diperintah untuk sholat, itu justru kasihan. Misalnya pulang dari sekolah, sekolahnya itu full day, mulai pagi berangkat sampai sore jam 4 baru nyampe di rumah. Ketika nyampe di rumah anaknya merasa lelah, nyampaikan kepada bapak ibunya, bu, bapak saya mau tidur, saya capek seharian belajar di sekolah. Anak orang tuanya tanya, kamu tadi sudah sholat? Nggak usah sholat lah, capek saya. Tapi orang tua nggak berani mengingatkan karena merasa kasihan. Ya wis sampean nang turu-turu ngesakno, sampean wis gak usah sholat, gak apa-apa. Iku wong tua yang nggak punya rasa kasih sayang kepada anaknya. Atau kalau dia mengatakan, justru saya sayang kepada anak karena anak dalam keadaan lelah, capek, saya suruh istirahat. Padahal dia belum melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah menerapkan kasih sayang. Membiarkan anak istirahat karena capek, karena lelah, agar dia bisa tenang. Tetapi orang tua lupa bahwa dia meninggalkan ibadah itu konsekuensinya adalah berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang tua yang suatu hari datang kepada orang alim, ya kiai lah ya,
menyampaikan kepada orang alim ini, anaknya kalau pagi itu sulit bangun, dibangunkan untuk sholat subuh itu sulit, sehingga jarang anak ini bisa sholat subuh tepat waktu. Selalu dia bangun itu sudah matahari sudah terbit, berarti waktu sholat subuh sudah habis. Maka saran kiainya bagaimana kepada orang tuanya ini? Beliau mengatakan, bayangkan anak kamu ketika kamu membangunkan anak kamu pada waktu sholat subuh pagi. Bayangkan seolah-olah rumah kamu itu kebakaran. Kata kiainya begitu. Bayangkan seolah-olah rumah kamu itu kebakaran yang akan membakar seisi rumah, termasuk anak kamu yang sedang tidur di dalam rumah itu. Bagaimana jika anak kamu tidak kamu bangunkan? Apakah kamu tega anak kamu kemudian terbakar oleh api yang membakar rumahmu itu? Tentu orang tuanya menjawab, ya tidak tega Kiai. Kalau kamu tidak tega anak kamu terbakar dengan api yang membakar rumah kamu, bagaimana kamu tega anak kamu terbakar oleh api neraka yang panasnya ini 70 kali lipat dari panasnya api yang paling panas di dunia. Ya Allah, begitu. Kita bayangkan anak kita yang kita bangunkan pagi sholat subuh tidak mau bangun itu, bayangkan kalau rumah kita sedang terbakar. Kalau anak kita biarkan tidak kita bangunkan, maka anak ini akan terbakar oleh api yang membakar rumah kita. Pasti tidak akan ada orang tua yang tega membiarkan, wis barnolah turu gak iso ditangeni bapak. Gak akan mungkin ada orang tua yang membiarkan anaknya begitu. Kalau misalnya rumahnya betul-betul terbakar, anaknya sedang tidur kemudian dibiarkan karena kasihan kalau dibangunkan. Halo, gak mungkin enek wong tua sing seperti itu. Wis jarno wis anakku turu, ngesakno nek dibuka. Padahal api sedang melalap membakar rumahnya. Pasti kita membayangkan orang tua yang sayang dengan anaknya, pasti akan dengan sekuat tenaga dia membangunkan anaknya. Bagaimana caranya sampai anaknya betul-betul bisa bangun dan selamat dari api yang membakar rumahnya itu. Apalagi api yang dimaksudkan itu adalah api neraka. Pasti tidak ada orang tua yang tega. Makanya itu tadi jadi saran dari kiai kepada orang tua yang konsultasi mengenai anaknya yang pagi sulit untuk dibangunkan itu. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk jawaban dari pertanyaan pertama sudah cukup. Sisa waktu ini kami gunakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ini dari Mas Harif pertanyaannya mengenai wanita. Jadi wanita mengikuti sholat Jumat, atau wanita, hukum seorang wanita mengikuti sholat Jumat bagaimana? Ini dalam kitab ini juga ada hadisnya. Kebetulan memang bab yang sedang kita baca itu bab tentang sholat Jumat. Itu hadis nomor 61 dari bab ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin ala kulli muslimin illa arba'atan. Sholat Jumat itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan berjamaah bagi setiap orang Islam kecuali 4 golongan. Illa arba'atan, kecuali 4 orang, 4 golongan itu salah satunya adalah abdun mamlukun, yaitu hamba sahaya atau budak. Sekarang tidak ada budak, semua manusia ini merdeka. Jadi budak itu hanya ada pada sebelum Islam datang. Sampai ketika Islam datang itu berusaha untuk menghapuskan perbudakan. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya budak.
Yang kedua, wamro'atun, orang perempuan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat itu salah satunya adalah orang perempuan. Itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib dilaksanakan oleh orang perempuan itu adalah sholat zuhur. Itu yang wajib. Yang nomor 3 adalah wasobiyun, anak kecil yang belum balik tadi. Anak kecil nggak Jumatan, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi anak kecil perlu dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang baik. Salah satu pendidikan yang baik adalah meskipun belum diwajibkan sholat, tapi diajari sholat. Meskipun belum ada kewajiban puasa, diajari puasa. Sehingga ketika anak itu sudah balik, dia sudah terbiasa dengan melakukan kewajiban-kewajiban, sehingga tidak ada rasa berat bagi anak kecil itu untuk melaksanakan kewajiban ketika dia sudah menginjak balik. Yang keempat yang tidak wajib sholat Jumat adalah wamaridun, orang yang sedang sakit, yang sakitnya ini tidak memungkinkan untuk menghadiri sholat Jumat. Itu hukum asalnya. Jadi wanita perempuan itu hukum asalnya tidak kena kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana kalau orang perempuan itu ikut sholat Jumat? Boleh, bukan wajib, tapi boleh. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ini diriwayatkan sendiri oleh wanita yang mengikuti sholat Jumat ini, namanya Ummu Hisham bin Haris bin Nu'man. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Hisham, ini perempuan, ibunya Hisham binti Haris bin Nu'man. Beliau mengatakan hafidtu surata Qaf min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'uha fi kulli khutbatin. Kata Ummu Hisham, saya ini sampai hafal surat Qaf dalam Al-Quran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ummu Hisham. Karena saya mendengar Rasulullah selalu membaca surat Qaf itu dalam setiap khutbah Jumatnya. Artinya Ummu Hisham ini selalu mengikuti sholat Jumat yang dikerjakan bersama dengan Rasulullah. Ini salah satu contoh wanita yang mengikuti sholat Jumat pada zaman Nabi. Bagaimana kalau wanita itu mengikuti sholat Jumat, apakah dia masih kena kewajiban melakukan sholat zuhur? Tidak. Jadi wanita itu jika sudah mengikuti sholat Jumat, maka kewajiban sholat zuhurnya itu menjadi gugur. Berarti dia sudah cukup melakukan sholat Jumat itu sebagai ganti daripada sholat zuhur. Dan pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama madhab. Jadi tidak ada yang menentang, tidak ada yang berbeda. Wanita kalau sudah mengikuti sholat Jumat, maka dia tidak berkewajiban untuk menunaikan sholat zuhur karena sudah diganti dengan sholat Jumatnya. Kalau ada yang bertanya bagaimana sholat zuhur bisa diganti dengan sholat Jumat, padahal sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Iya, sholat Jumat itu 2 rakaat, padahal sholat zuhur itu 4 rakaat. Karena yang 2 rakaat itu adalah khutbah. Sholat zuhur tidak ada khutbah. Sholat Jumat wajib ada khutbah. Khutbahnya 2 kali. Maka sholat Jumat menjadi pengganti dari kewajiban sholat zuhur itu seimbang. Sholatnya 2 rakaat Jumat tapi ditambah dengan khutbah 2 kali, maka setara dengan sholat zuhur 4 rakaat. Makanya yang sudah sholat Jumat ini sudah tidak berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Tapi ada orang yang sholat Jumat itu tidak
hadirnya itu tidak sempat mendengarkan khutbah Pak Ustadz. Bahkan ada yang sengaja datangnya itu ketika qomat saja. Halo? Ada nggak santri-santri yang sholat Jumat itu datangnya nunggu kalau sudah qomat? Mboten enten ya. Itu santri di sana ya. Kalau santri di sini enten ya. Jadi bagaimana kalau hadirnya hanya 2 rakaat pada waktu iqamat baru datang, dia tidak mengikuti sholat, tidak mengikuti khutbah. Para ulama mengatakan selama khutbah itu disampaikan, jamaah sudah mencukupi jumlah minimal. Jamaah sudah mencukupi jumlah minimal. Jumlah minimal ini menjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 40 itu yang paling banyak, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Ada yang cukup 12, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ada yang cukup 3 orang, itu sudah cukup. Karena jamaah itu 3 orang, 1 khotib ya, kemudian yang 2 makmum, itu sudah cukup. Jadi kalau khutbah sudah didengarkan oleh 2 orang menurut satu pendapat, atau sudah didengarkan oleh 12 orang, atau sudah didengarkan oleh 40 orang bagi yang mengikuti pendapat minimal 40, maka yang lain sudah gugur kewajiban untuk mendapatkan 2 khutbah ini. Tetapi tentu yang lebih baik adalah mengerjakan sholat Jumat itu yang lebih awal kedatangannya. Jangankan pada waktu khutbah, sebelum khutbah bahkan pagi itu lebih dianjurkan dan diberikan pahala yang lebih banyak daripada yang datang terlambat atau yang datang terakhir. Saya kira hadisnya sudah sangat hafal. Jadi panjenengan semuanya yang datang pertama pagi itu pahalanya seperti berkorban 1 ekor onta. Yang datang tahap kedua itu pahalanya sama dengan berkorban 1 ekor sapi. Yang datang sesi 3 itu pahalanya sama dengan berkorban 1 ekor kambing. Yang datang sesi 4 itu pahalanya sama dengan berkorban 1 ekor ayam. Yang datang sesi 5 ini yang menjelang yang menjelang khutbah itu ya, itu pahalanya seperti berkorban sebutir telur. Bagaimana kalau khotib sudah naik mimbar? Kalau khotib sudah naik mimbar itu, malaikat yang mencatat kedatangan para jamaah itu sudah menutup buku catatannya. Jadi pada waktu hari Jumat itu, malaikat itu ada yang bertugas mengabsen. Halo, ada yang bertugas apa? Mengabsen orang-orang yang datang di masjid. Dicatati, ini Ali datang jam 10, ini Muhammad datang jam 9, ini Freddy datang jam 1. Ya. Kalau sudah khutbahnya dimulai, maka malaikat yang ngabsen tadi, yang mencatat nama-nama yang datang itu, buku catatannya ditutup oleh malaikat. Wes, kalau sudah ditutup, maka siapa yang datang setelah itu tidak masuk buku catatan. Walaupun sholatnya sah selama dia sempat mengikuti sholat bersama imam, tetapi dia akan kehilangan ya catatan penyaksian dari para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, jadi karena bukunya sudah ditutup dan materinya sudah saya jawab dua-duanya, maka mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.